Halo Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim di sini. Dan juga Memes. Nah, di sini kita akan membahas tentang, bukan membahas ya, kita ngebahas gak sih? Iya ya. Iya, kita tetap berdiskusi. Kita tetap berdiskusi tentang stres dan depresi, dan ini tuh udah pasti relate banget sama kehidupan kita. Langsung aja deh, daripada kita lama-lama ya daripada gak sih? Fafifu mending langsung Fufu aja. juga langsung aja nih ya. Nah, untuk stres terlebih dahulu nih ya Memes ya. Jadi stres itu kita nih sebagai seorang manusia itu pasti pernah merasakan stres. Nah, stres ini merupakan salah satu gangguan psikologis yang dipicu saat kita menghadapi sebuah masalah. Dan biasanya masalah itu menantang diri kita untuk bisa melewati hal tersebut. Dan di sisi lain nih Mes, stres itu juga bisa mengakibatkan hilangnya konsentrasi dan kehilangan minat dalam kehidupan bersosial masyarakat. Wah, Ngeri gak tuh? jangan sampai ya Tribuners merasakan stres sampai seperti itu. Bener, karena stres ini tuh ternyata nggak cuman untuk mental kita aja, tapi juga ke fisik kita gitu loh. Kesehatan fisik kita tuh juga akan terdampak kali ya sama dengan yang namanya stres itu. Dan stres ini tuh bisa menyebabkan kualitas tidur kita terganggu, terus ketegangan otot kita juga terganggu, sakit kepala, sakit perut. Apakah kamu pernah? Seringnya sembelit sih ya. Kalau sembelit bukan Bu, itu bukan bukan. ya. Jangan ngadi-ngadi, itu bukan masuk di stres ya. Atau aku kebanyakan makan ya, jadi Bener sembelit. kali ya, bener. Makanya makan yang teratur dong. Ketahuan banget nih ya. Ketahuan banget saking teraturnya jadi sembelit gitu. Oke. Dan ternyata stres ini tuh juga punya gejala-gejala yang umum yang wajib kita tahu nih Tribuners. Jadi misalnya Tribuners ini kayak ngerasa ada hal yang sama yang kita rasakan, berarti ini bisa jadi tanda-tanda stres. Yang pertama apa tuh? Jadi yang pertama itu kayak kita seolah-olah kehilangan kendali dan juga kewalahan sama masalah-masalah kita. Terus juga kita sering menghindar maksudnya menyendiri. Menghindari kerumunan seperti COVID ya malahan. Ini kita 3M ya, menjaga jarak. Dan maksudnya ini tuh menyendiri dari perkumpulan orang-orang dan tuh pengen sendiri aja rasanya. Ansos ya lebih tepatnya ya. Bener, dan di situ kayak mungkin dia mau introspeksi diri atau mau merenung ya. Betul. Merenung atau mau ngapain juga ngerti deh kita ya nggak sih? Soalnya kita lagi nggak stres ya, jadi kita nggak tahu. Nanti kalau kita stres kita kasih tahu deh. Terus juga gampang gelisah, gampang frustasi, kesulitan konsentrasi, dan beberapa gangguan fisik yang kayak udah aku bilang tadi nih Mes. Sakit kepala, sakit perut, dan juga pusing. Stres aja cukup membahayakan ya Bener. buat diri kita. Apalagi kalau stresnya berkepanjangan. Iya, jadi kayak stres yang tingkatannya tuh lebih tinggi lagi, yang biasa disebut sama depresi. Depresi, betul banget. Sedangkan depresi itu apa sih? Yuk kita bahas ya. Oke, jadi depresi akan dijelaskan oleh Ibu Guru Memes ya. Nah, depresi itu adalah masalah kesehatan mental serius yang mengakibatkan perasaan sedih hingga berminggu-minggu bahkan tahunan. Ngeri banget, jangka panjang banget. Jadi kan ya. emang itu berkelanjutan banget ya dari kita stres. Tapi itu bukan resolusi tahunan kan? Mungkin kan stres ringan terus jadinya berkepanjangan jadi resolusi tahunan. Aduh, ngeri kali. Jangan memasukkan stres ke dalam resolusi Anda ya. Nah, depresi ini seringkali disebabkan karena emosi yang lama terpendam. Nah, suatu saat kan akan meledak tuh pasti emosinya. Jadi pelajarannya apa nih? Kita harus cerita apapun itu kita sama harus frontal. Frontal itu terbuka lah perlu, ya. iya. Sebenarnya kan biasanya kan orang jangan frontal dong, kasihan nanti menyakiti orang lain gitu. Tapi daripadanya kita yang memendam itu sendiri kan jadi kita depresi, mending kita frontalin jadi kita aja. ngefrontal gitu. Itu tuh masih dalam tahap wajar loh ya. Jangan sampai orang nggak salah apa-apa kamu salah-salahin. Jangan sampai kayak gitu. Nah, biasanya orang yang depresi ini merasa sedih atau gagal melakukan sesuatu. Jadi kamu merasa, aduh aku gagal terus, aku nggak mampu nih. Nggak berhasil gitu ya. Jadi kamu kayak merasa nggak berguna gitu. Lihat teman-teman yang lain udah berhasil, gue gagal terus. Gitu. Iya, terus abis itu kamu juga merasakan mudah lelah, kehilangan semangat, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Waduh, ini harus dihindari banget, terutama kalau yang suka menyendiri. Dan kalau stres tuh jangan sendirian deh. Ya sendiri tuh me time itu perlu ya nggak sih, tapi jangan sampai kebablasan, takutnya nanti malah
kamu tuh ngerasa kayak bebannya tuh ditanggung sendiri. Iya, yang pasti jangan cepat mengambil keputusan ya. Bener, jangan mengambil keputusan pada saat kamu emosi. Bener, soalnya kalau emosi itu bener-bener ya namanya juga emosi, kita nggak ngerti setan tuh bentuknya kayak gimana ya nggak sih, kalau misalnya kita punya indera keenam gitu. Tapi kalau kamu emosinya terus mengambil langkah bunuh diri, itu yang tidak bisa dimaklumi ya. Tidak bisa, itu dilarang sama seluruh agama manapun. Betul. Dan itu harus kita hindari. Dan ternyata nih Tribuners, stres dan juga depresi itu mengakibatkan diri kita tuh menjadi lebih buruk gitu ya nggak sih? Tapi sebelum kita membahas yang caranya gimana sih mengatasi stres dan depresi, gimana sih caranya biar kita bisa meredakan emosi, kayaknya aku kepo nih sama yang namanya gejala-gejala depresi. Karena kamu kepo, aku kasih tahu aja ya sekalian. Gitu. Jadi pinter nih kayaknya nih. Gejala depresi itu yang pertama adalah merasa tak berdaya atau putus asa gitu. Terus kamu juga kehilangan rasa percaya diri dan kehilangan harga diri bisa jadi. Jangan sampai diiniin ya, jangan dibeli sampai orang loh. Aduh, tolong ya. Terus habis itu menghindari orang lain, termasuk dengan teman terdekat kamu, bahkan bisa jadi korban kamu saat depresi juga gitu. Terus mengalami gangguan tidur, contohnya nggak bisa tidur dalam jangka waktu yang lama. Berarti biasanya kan normalnya orang tidur berapa jam? 6 sampai 8 jam gitu. Tapi kita biasanya kalau depresi kita hanya bisa tidur 1 jam, bahkan ada yang hitungan menit aja. Jangan kita dong. Enggak ya? Enggak. Maaf. Sebut saja mawar gitu aja deh ya enggak sih? Nanti suaranya jadi berubah dong. Sebut saja jual bakso boraks bukan ya. Ya, terus yang selanjutnya, tidak lagi menikmati hal-hal yang biasanya menarik dan menyenangkan. Terus sering berpikir ke arah kematian. Itu tadi termasuk bunuh diri. Iya, betul gitu. Dan kita kayaknya harus bisa mengatasi kedua hal ini ya, stres dan depresi itu dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang dihalalkan dan masih baik ya Mes ya. Iya, cara-cara yang wajar ya. Yang wajar aja, kayak yang pertama nih misalnya kita bisa berolahraga secara teratur, karena olahraga itu bisa melepaskan hormon endorfin yang bisa mendorong perasaan bahagia dan meningkatkan suasana hati kita tuh menjadi lebih baik lagi. Misalnya kamu lagi galau ya, galau nih Memes diputusin sama pacarnya mendua. Aduh, jangan sampai ya, amit-amit. Jangan, ini contoh aja. Sebut aja Mawar aja deh ya. Si Mawar ditinggalin sama pacarnya. Nah, dia pengen meredakan stres, bisa nih si Mawar jalan-jalan atau olahraga. Kita bayangin bunga Mawar olahraga. Kena angin kanan kiri kanan. Bahkan kita berolahraga aja biasanya dikelilingi dengan bunga Mawar tuh di stadion. Iya, bener banget. Jadi bisa merefresh otak kita, bisa menjadi lebih bebannya tuh lebih ringan dan bisa menghindarkan diri kita dari rasa stres. Yang selanjutnya apa lagi tuh? Yang selanjutnya tuh juga bisa menjaga konsumsi apapun yang kita konsumsi. Tahu nggak maksudnya sih? Makan? Ya bisa makan, bisa minum, terus kayak berita-berita. Kadang tuh kita ya, ini kita sharing-sharing aja ya Mes ya sama teman-teman yang ada di rumah. Kalau kita itu sering ngelihat sosial media teman kita dan kita sering ngerasa insecure, terus kita stres, bisa jadi depresi. Pernah punya pikiran kayak gitu nggak? Pernah. Bahkan pengalaman pribadiku juga pernah, karena melihat temanku udah mencapai ini nih, dia udah punya pencapaian, aku belum apa-apa. Bener banget, dan ini yang harus kita garis bawahi, kehidupan di sosial media mereka itu cuman gak lebih dari 1 menit, paling 15 detik di bisa story. Jadi orang yang di sosial media itu dia cuma membagikan momen-momen membahagiakan. Bener, yang susah-susahnya disembunyikan. Iya, disembunyikan. Nah, jadi ini kita harus belajar banget sih dari konsumsi media dan juga konsumsi makanan. Makanan itu juga penting, jangan sampai kita kondisi kesehatan fisik kita tuh juga harus terjaga, jangan sampai down atau drop, karena itu bisa menimbulkan stres juga. Nah, selanjutnya ada tidur yang cukup. Nah, kurang tidur juga bisa membuat diri kita malah semakin depresi gitu. Karena pikirannya kemana-mana. Betul banget. Kan kayak overthinking ya kalau overthinking. Iya, bener, overthinking. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada relaksasi. Nah, relaksasi itu ada apa aja? Meditasi bisa, terus pijat juga yoga bisa. Atau melakukan hobi, kayak misalnya hobi nyanyi aja yang keras di kamar kayak konser. Misalkan emang Tribuners nyamannya relaksasi dalam bentuk berbelanja di mall. Ya nggak apa-apa kalau misalnya ada duitnya, iya nggak sih? Kalau nggak ada duitnya jangan ditiru, ya nggak sih? Jangan bahas duit dong, jangan bahas belanja. Kan jangan. tanggal tua ini.
Iya ya, bener-bener lagi gajian. Oke, jadi kayak gitu Tribuners, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa meredakan stres, salah satunya ada gajian. Bukan ya? Itu juga bisa jadi sih ya. Bisa jadi. Jujur aja ini ya. Jujur saja, kita nggak menutup-nutupi ya nggak sih. Kalau gajian itu rasanya hatinya seneng, stresnya hilang. Nanti kalau udah hilang duitnya, stresnya datang. Lihat saldo aja kita udah seneng ya. Bener, apalagi belum megang ngambil duitnya ya nggak sih. Oke Tribuners, mungkin itu aja yang bisa Hakim dan Memes kasih tahu pada segmen kali ini di Tribun News Style. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan episode-episode Tribun News Style di lain kesempatan. Akhir kata, Hakim pamit, Memes juga pamit. terima kasih atas waktunya. Ada pantun nih, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian Dan dan terima terima kasih. kasih. Sampai jumpa Tribuners.